Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Pak Yudi dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 10. Sebelumnya, Bapak tetap berpesan untuk tetap memakai masker, menjaga jarak, dan juga cuci tangan agar terhindar dari virus COVID-19. Izin Bapak untuk melepas masker agar semakin jelas dalam menjelaskan. Ananda, pertemuan selanjutnya adalah analisis kebahasaan dalam teks LHO atau teks laporan hasil observasi. Yang pertama, kita akan mengenal kata dan kelompok kata atau nama kerennya adalah frasa dalam teks LHO. Pada teks LHO ini banyak menggunakan jenis kata verba. Nah, kata verba nanti ada dua, ada kata kerja dengan nama lainnya juga verba, dan juga kata sifat dengan nama lainnya adalah adjektiva, dan nomina atau kata benda. Kita bahas satu persatu nantinya. Selanjutnya, kata. Kata adalah satuan bahasa terkecil, dapat memiliki arti maupun tidak yang bersifat bebas. Contohnya ada ayam, ada lari, ada sedih, ada baik, dan ini mereka bisa berdiri sendiri. Jadi sifatnya sudah bebas. Ketika sudah ada kata itu, maka kita sudah paham ini bermakna apa. Kemudian kedua adalah frasa. Frasa adalah kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Satu fungsi itu maksudnya adalah subjek, ini satu fungsi. Predikat itu satu fungsi. Kemudian fungsi ini ada nama lainnya. Misalnya di beberapa guru ada menyebutkan adalah unsur, ada pula yang menyebutnya adalah pola. Kemudian kita lihat ke contoh. Contohnya, para ayam berlari kencang. Dua-duanya ini adalah frasa. Para ayam, ada kelompok kata, jadi minimal ada dua. Itu ada dua kata, ini adalah frasa. Sekali lagi, para ayam menduduki fungsi sebagai subjek. Kemudian berlari kencang, dia menduduki fungsi sebagai predikat. Kata benda atau nomina. Ciri-cirinya, pertama, dapat dinegatifkan dengan kata bukan. Bukan rumah, bukan orang, bukan ayam, bukan gedung. Kemudian yang kedua, dapat diikuti kata itu. Contohnya anak itu, halaman itu, orang itu. Ketiga, diikuti di dan pada sebagai aksis atau poros. Contoh, di pohon, pada hari, di kota, pada sore hari misalnya. Ini semuanya adalah masuk ke ciri khas dari kata benda atau nomina. Selanjutnya adalah verba. Nah, verba ini punya ciri khusus. Dia bisa dinegatifkan dengan kata tidak. Verba sendiri terdiri dari dua. Satu adalah kata kerja. Kata kerja ini berarti dia punya ciri khas berupa aktivitas, tindakan, ataupun juga kegiatan. Contoh, makan, minum, mandi, tidur, lari, jalan, bahkan juga bisa muntah-muntah. Bapak harap kalian selalu sehat selalu. Gitu. Kedua adalah kata sifat. Yang tadi kita punya nama lain adalah adjektiva. Ini berarti ciri khasnya adalah dia bisa digabung dengan kata lebih dan sangat. Sekali lagi bisa digabung dengan kata lebih dan sangat. Contoh, senang, lebih senang, sangat senang. Kemudian sedih, lebih sedih, sangat sedih. Bahagia, lebih bahagia, sangat bahagia. Lebih cantik, lebih ganteng, sangat cantik, sangat ganteng, dan juga teman-teman yang lainnya. Ananda mungkin ketemu kata-kata yang lain. Pada kebahasaan teks LHO yang kedua adalah afiksasi. Afiksasi ini adalah proses pengimbuhan. Jadi ada kata dasar ditambah dengan imbuhan, bisa awalan, akhiran, kemudian awal akhir ataupun sisipan, kemudian nanti akan menjadi sebuah kata turunan. Pada teks LHO ini kita akan mempelajari adanya imbuhan atau afiks yang dapat mengubah dari verba ke nomina atau nomina ke verba. Dari jenis kata verba ke jenis kata nomina ataupun sebaliknya. Kemudian suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika diberi imbuhan. Ada men, N kapital, ada ber, R kapital, ada di, ada ter, ataupun ke an. Kemudian
Jika kata dasar ini ingin kita ubah menjadi nomina, maka kita bisa memberikan imbuhan pen atau per atau juga an. Nah, ada juga itu yang ke-an. Ke-an ini bisa juga berubah ke verba, bisa juga mengubah ke nomina. Maka ini kita harus hati-hati. Maka Bapak sangat menyarankan Ananda untuk tetap download KBBI versi 5 yang berwarna biru di Play Store. Nanti itu Ananda bisa gunakan untuk mengecek ini termasuk ke nomina atau termasuk ke verba. Itu nanti semuanya ada di situ. Jadi jangan lupa untuk di-download. Satu lagi buku yang juga penting ada di Play Store ini adalah PUEB. PUEB ini adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ini penggantinya IYD. Nanti silakan juga download di Play Store, ambil rating yang paling tinggi, kemudian install di HP kalian, nanti akan sangat berguna. Isinya apa saja? Ada penggunaan huruf kapital, ada penggunaan tanda baca dari titik, koma, tanda seru, tanda tanya, titik dua, titik koma, dan juga masih banyak lagi. Jadinya lengkap. Kembali ke pembelajaran. Oh iya, ada catatan sedikit nih. Ada di sebagai kata depan dan juga di sebagai imbuhan. Ada perbedaan penulisannya. Jika di sebagai kata depan, maka penulisannya itu dipisah. Contoh, di rumah, di jalan, di siang hari, di sore hari misalnya. Dan ini khusus yang di sebagai kata depan ini menjawab pertanyaan kapan dan di mana. Kemudian yang kedua adalah di sebagai imbuhan atau afiks, maka penulisannya disambung. Contoh dimakan, disayang, ditinggal, dan mungkin kalian ketemu kata yang lainnya. Inilah contohnya. Kita lihat ada kata berimbuhan nomor 1. Sebelumnya Pak jelaskan dulu, di tabel ini yang berwarna biru ada nomor, ada kata berimbuhan, ada jenis, ada imbuhan, kemudian ada kata dasar dan juga ada jenis. Kita lihat yang nomor 1. Kata berimbuhannya adalah pertunjukan. Nah, ini kan persamaan, berarti maksudnya ke jenisnya adalah nomina. Kita analisis imbuhannya adalah pertunjukan. Betul kan? Kemudian kita lihat pertunjukan ini kata dasarnya apa? Kata dasarnya adalah tunjuk. Tunjuk ini jenis katanya adalah verba. Contoh yang kedua, nomor 2, menguasai. Menguasai ini masuk ke jenis kata verba karena sudah dapat imbuhan men dan i. Menguasai kata dasarnya adalah kuasa. Kuasa jenisnya adalah verba. Pak, berarti bisa ya verba ke verba juga bisa ya? Bisa, tidak masalah. Yang penting sesuai dengan imbuhannya. Nomina ke nomina bisa nggak? Bisa. Yang penting kembali pada proses afiksasinya atau pada afiksnya itu harus sesuai. Ada ketiga, keempat, sampai 13, silahkan Anda nanti baca. Nanti untuk pengayaan Ananda akan semakin bisa lagi. Ini adalah contoh yang kedua yang dari kata dasar gitu ya. Kita lihat tabelnya, ada nomor, ada kata dasar, ada jenis, ada verba, ada nomina. Kita lompat ke nomor 2 nanti biar tidak bingung. Nomor 2, kata dasarnya adalah hasil. Nah, hasil ini dia punya jenis. Jenis katanya adalah nomina. Kemudian diubah menjadi verba. Maka dia menjadi menghasilkan. Berarti mendapatkan imbuhan meng dan kan. Kemudian diubah lagi menjadi nomina. Maka dia ditambah dengan ke-an, keberhasilan. Kemudian nomor 3, ubah. Ubah ini kata dasar. Kata dasar ubah, jenis katanya adalah verba. Kemudian diubah ke verba lagi, tapi harus dapat afiks atau imbuhan. Maka bisa ditambah ber, menjadi berubah. Kemudian diubah ke nomina, ditambah persamaan, menjadi perubahan. Nomor 4 dan 5 nanti bisa untuk latihan Ananda. Yang ketiga, yaitu kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi dalam teks LHO. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif, atau kalau Bapak itu bahasa lainnya adalah kata-kata definisi itu ya. Jadi ada kata adalah, merupakan, yaitu, yakni. Ada 4 itu. Mungkin nanti kalau Anda ada ketemu boleh sharing kepada Bapak. Dan tentu fungsinya dia menjelaskan definisi ataupun pengertian. Contoh, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini menjelaskan secara umum mengenai wayang. Jadi penjelasan umumnya ke definisinya. Kemudian yang B adalah kalimat deskripsi.
Kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Contohnya ada kata terbuat, terdiri, dimainkan, dan nanti yang lainnya. Kalau kata-kata ini Ananda hafalkan sulit. Jadi bagusnya adalah Ananda pahami, intinya adalah pada kalimat deskripsi ini berarti kalimat yang memberikan gambaran, menjelaskan, menggambarkan lah begitu. Contohnya, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Nah, Ananda kan bisa membayangkan tuh. Ada orang pakai topeng, kemudian dia memainkan. Jadi kayak wayang kan gitu. Jadi ini Ananda bisa melihat gambarannya. Keempat, kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks atau kalimat tunggal, kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kita bahas yang pertama adalah kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa, minimal memiliki pola subjek dan predikat. Apa itu klausa? Klausa adalah kelompok kata yang minimal mempunyai subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Jadi minimal ada subjek sama predikatnya, itulah klausa. Kemudian kita lihat contohnya. Kelelawar merupakan hewan unik. Kelelawar itu subjek, merupakan itu predikat, hewan unik itu pelengkap. Kemudian wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Ini juga masih kalimat simpleks atau tunggal karena minimal subjek sama predikatnya sudah ada. Tapi ada objek, ada keterangan, gak apa-apa Pak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Boleh SPOK pelengkap boleh atau SPO boleh, SPK juga boleh. Tergantung kalimatnya. Yang penting minimal ada subjek sama predikatnya. Kembali ke contoh. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Wayang tersebut ini berarti frasa, satu fungsi sebagai subjek, berbentuk itu kata, masuk ke predikat, pipih itu objek, seperti wayang kulit adalah keterangan, yaitu berupa frasa. Ada 3 kata tapi punya satu fungsi sebagai keterangan. Contoh, kemudian bukan contoh sih, masuk yang kedua maksud Bapak, yaitu kalimat kompleks atau majemuk. Kalimat kompleks atau majemuk ini berarti memiliki 2 atau lebih klausa. Kalau tadi kan kalimat simpleks cuma 1 klausa, kalau ini lebih dari 1, 2. Kemudian kalimat kompleks ada 2, ada kompleks, kalimat kompleks atau majemuk setara. Kedua adalah kalimat kompleks bertingkat atau majemuk bertingkat. Kita bahas satu persatu. Pertama, kalimat kompleks setara atau kalimat majemuk setara. Memiliki 2 klausa atau klausa ganda yang setara dalam suatu kalimat. Fungsinya membentuk induk kalimat atau klausa atasan. Jadi dua-duanya ini adalah klausa atasan. Ditandai dengan konjungsi koordinatif yang setara. Maka konjungsi ini nama lainnya adalah kata hubung. Dan khusus pada kalimat majemuk setara ini, konjungsinya ada dan lagi, pula, serta, lalu, kemudian, atau, hingga paling akhir adalah hanya menggunakan tanda koma saja. Contohnya, badannya kurus dan mukanya sangat pucat. Badannya itu subjek, kurus itu predikat, dan konjungsi koor, maksudnya itu konjungsi koordinatif. Kemudian, mukanya itu subjek, sangat pucat adalah predikat. Contoh kedua, kamu pilih aku atau kamu pilih dia. Kamu itu subjek, pilih itu predikat, aku objek, atau itu konjungsi koordinatif, kemudian kamu subjek, pilih predikat, dia objek. Oke, yang kedua adalah kalimat kompleks bertingkat atau majemuk bertingkat. Memiliki klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsinya itu membentuk tingkatan, yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif disebut klausa bawahan atau anak kalimat. Jadi kalau ada konjungsinya atau ada kata hubungnya, itu sudah pasti adalah anak kalimat. Berarti ada 2 tingkatan, betul, ada klausa atasan sama klausa bawahan atau induk kalimat dengan anak kalimat, istilahnya seperti itu. Kemudian khusus pada kalimat kompleks bertingkat ini ada konjungsinya. Konjungsinya namanya adalah konjungsi subordinatif. Ada apa saja?
Ada kata bahwa, ketika, apabila, sehingga, walaupun, sebelum, namun, agar, setelah, saat, jika, bahwa, meskipun. Kalau Ananda ketemu yang lain, nanti boleh sharing kepada Bapak. Kita ke contoh. Aldi membaca ketika ibu memasak sayur. Kita lihat di situ, Aldi subjek membaca predikat, ketika konjungsi subordinatif, ibu subjek memasak predikat, sayur adalah objek. Lihat itu di bagian bawah itu, ada induk kalimat sama anak kalimat, atau induk kalimat nama lainnya adalah klausa atasan, anak kalimat nama lainnya adalah klausa bawahan. Induk kalimat itu dia tidak diikuti oleh konjungsi. Tapi kalau anak kalimat atau klausa bawahan, dia ada konjungsinya. Pada contoh itu, konjungsi subordinatifnya mengikuti ibu memasak sayur. Maka di bagian itu adalah anak kalimatnya. Terima kasih, itulah untuk pertemuan kali ini. Masih jumpa sekali lagi di satu materi terakhir pada teks LHO, yaitu menginstruksi teks laporan hasil observasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.